Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Mengenai Tensura Movie Guren no Kizunahen, terdapat banyak sumber dan berita terpercaya mengenai kemunculan primordial ungu sebelum Rimuru Namai yang datang sebagai cameo. Sebenarnya apa sih yang terjadi di movie ini? Mari kita langsung bahas saja. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Wong Anime ingin ingatkan kepada kalian, bagi yang belum subscribe, supaya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan apabila sudah, Wong Anime berterima kasih sebesar-besarnya. Tidak lupa juga, Wong Anime juga berterima kasih kepada para Demon Lord yang telah setia menjadi penonton channel ini sejak lama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke videonya. Tensura Movie Guren no Kizunahen, atau dikenal juga sebagai The Scarlet Bone, sungguh sangat menarik. Banyak yang menganggap kalau movie Tensura ini bukan canon, namun jelas sekali terdapat banyak sekali unsur canon di dalamnya, terlepas apapun yang dikatakan orang-orang. Selain itu, penulisnya kan Fusai sendiri, yaitu pengarang dari Tensura. Jadi banyak unsur-unsur yang ada di light novel kemungkinan dimasukkan di sini. Salah satu di antara unsur-unsur tersebut adalah kemunculan salah satu entitas yang paling ditunggu oleh fans-fans Tensura. Yang sayangnya kemungkinan besar mereka yang dikenal sebagai para iblis primordial ini tidak akan muncul di season 3 Tensura. Dan kalaupun muncul, mereka kemungkinan hanya akan muncul di season 4 dan secepat-cepatnya mereka akan muncul di seri anime Tensura. Kemungkinannya kita mesti menunggu 2 tahun atau lebih. Karenanya jalan paling cepat supaya kita bisa melihat ketiga primordial yang merupakan salah satu karakter favorit fans Tensura ini di anime Tensura secepat-cepatnya adalah melalui fan service. Kemungkinannya strategi pemasaran yang digunakan akan sama seperti ketika pertama kali memperkenalkan Diablo sebagai iblis primordial hitam pertama kali, yaitu pada cerita terpisah, pada OVA, ataupun pada Mupi seperti yang terjadi sekarang. Dan seperti yang kita lihat dari spoiler yang bertebaran di media sosial, prediksi ini benar-benar terjadi, yaitu Ultima dan beberapa iblis lainnya yang berafiliasi dengan keturunan ungu muncul di movie Tensura ini. Wong Anime memprediksikan kalau iblis primordial selanjutnya yang akan muncul adalah iblis primordial putih, dan kemunculan dari primordial putih ini akan diperlihatkan kurang lebih sama dengan metode penyajian yang dipakai untuk memperkenalkan Diablo di season pertama Tensura. Kemungkinannya kemunculan primordial putih atau yang nanti akan dinamai Testarossa oleh Rimuru akan muncul di episode paling akhir season 3, dan kemungkinannya dia akan diperkenalkan di peristiwa Danau yang Memerah, salah satu cerita side story paling memorable dari Tensura light novel. Nah, oke deh, mari kita langsung aja membahas inti video ini, yaitu mengenai movie Guren no Kizunahen dan mengenai kemunculan dari sang primordial ungu di movie ini. Kalau kalian menonton video pembahasan Wong Anime mengenai trailer ketiga dari Tensura Movie Scarlet Bone, maka kalian tentunya menyadari kalau ratu dari negara raja pada dasarnya ingin meminta bantuan Rimuru sebagai salah satu dari Raja Iblis Octagram untuk memurnikan sumber-sumber air yang telah sejak lama menjadi air beracun di wilayah raja, sehingga tidak bisa dipakai untuk diminum baik itu oleh para hewan ataupun manusia. Nah, apabila kalian pembaca light novel seperti Wong Anime, kalian tentunya tahu kalau primordial ungu memiliki skill yang pada dasarnya berhubungan dengan apa yang terjadi di movie Tensura ini dan menjadi latar belakang utama di movie Guren no Kizunahen ini. Skill tersebut adalah skill racun. Yaps, primordial ungu adalah iblis primordial yang memiliki spesialisasi dalam radiasi nuklir. Dengan kata lain, racun yang pada dasarnya bisa membuat kehidupan lenyap seketika. Dan jika kalian membaca light novel hingga Kekaisaran Timur, kalian tentunya tahu kalau ultimate skill yang dimiliki oleh Ultima adalah Poison King Samael, yang pada dasarnya skill untuk membuat racun yang akan membunuh siapapun lawan dari Ultima. Ini sebabnya primordial ungu kadang seringkali dijuluki sebagai Poison Princess atau putri racun di beberapa momen tertentu. Jadi bisa dilihat ya, korelasi antara racun yang ada di danau dan sumber perairan yang ada di negeri raja dengan skill dan kemampuan utama Ultima sang primordial ungu. Dengan kata lain, pada dasarnya primordial ungu lah biang dari semua masalah yang terjadi di Tensura The Movie ini. Peristiwa ini tentunya sejalan dengan video Wong Anime kemarin mengenai betapa berbahayanya iblis sebagai salah satu makhluk yang tidak hanya mengerti geopolitik, tapi juga mudi dan seringkali melakukan apapun yang mereka mau hanya untuk membuat dirinya tidak bosan.
Oke, di sini Wong Anime anehnya justru tidak terlalu tertarik dengan Ultima atau sang primordial ungu, terlepas kemunculannya di movie ini. Pada movie Scarlet Bone ini, Wong Anime justru lebih tertarik kepada kedua bawahannya. Terlihat sekali dari para bawahannya bahwa mereka masih memiliki karakteristik iblis, namun kemungkinannya mereka mendapatkan tubuh fisik dan dinamai nanti mereka mungkin akan memiliki karakteristik yang lebih manusiawi. Walaupun begitu, kita setidaknya bisa mendapatkan petunjuk mengenai bagaimanakah nanti wujud mereka ketika mereka dinamai oleh Rimuru. Yaps, kedua orang yang berada bersama dengan Ultima ini kemungkinan adalah para Demon Noble alias bangsawan iblis lainnya yang ilustrasinya masih belum keluar sama sekali, bahkan di manga dan light novel sekalipun. Dan secara eksklusif, sisa ilustrasi dari para Demon Noble yang juga merupakan pelayan dari Ultima ini justru malah muncul di animenya. Betul sekali, para iblis ini kemungkinan besar adalah Zonda dan Veyron sendiri. Kalian mungkin lumayan penasaran mengenai identitas Veyron dan Zonda ini. Baik itu Veyron dan Zonda adalah merupakan letnan dan pelayan langsung Ultima. Veyron dikenal sebagai butler dari Ultima. Dengan kata lain, dia adalah pelayan pribadi Ultima dan bertugas untuk menyiapkan segala macam kebutuhan Ultima sehari-hari, dari mulai membuka tirai setiap pagi hingga menyajikan Ultima teh. Dia selalu melakukannya setiap saat. Dari penampilannya bisa dilihat kalau dia mengambil wujud sebagai orang tua dengan kumis baplang yang menghiasi wajahnya dan 2 tanduk di dahinya. Di light novel, dia dikisahkan memiliki usia lebih dari 4000 tahun dan sering berduel dengan letnannya primordial putih yang sekarang kita kenal dengan sebutan Moss. Namun setiap kali dia berduel dengan Moss, dia selalu kalah dan pada akhirnya peristiwa ini berujung pada reinkarnasinya kembali ke dunia iblis. Namun anehnya, dia tidak merasa bosan sedikit pun untuk mengulangi kelakuan yang sama dan lagi-lagi dia dikalahkan oleh Moss sehingga harus mengulang bereinkarnasi kembali. Nah, sedangkan untuk Veyron ini memiliki wujud yang jauh lebih muda. Rambut ponytail dengan kata lain panjang namun diikat, dan telinga yang runcing juga sebuah tanduk besar di dahinya yang menjadi ciri khasnya. Berbeda dengan Veyron, Zonda tidak memiliki posisi sebagai butler, namun lebih seperti koki bagi Ultima dan dikenal dengan kemampuan memasaknya yang luar biasa. Walaupun begitu, sama seperti Veyron, dia adalah pelayannya sehingga pekerjaan utamanya masih tetap untuk disuruh-suruh. Berdasarkan penilaian Veyron, Zonda ini dianggap sebagai iblis pemalas. Berbeda dengan Veyron yang hampir melakukan segala hal demi melayani tuannya sang primordial ungu. Zonda menurut Veyron justru seringkali terlihat mencoba untuk melakukan segalanya secara mudah dan kelihatan berusaha untuk menghindari tugasnya. Secara tingkatan, Zonda jelas sekali lebih rendah dan lebih lemah dari Veyron, namun dia berinteraksi secara normal dengan Veyron terlepas tingkatannya yang memang di bawah Veyron sebagai salah satu dari Demon Noble atau bangsawan iblis. Walaupun begitu, dia tidak pernah kalah selama 300 tahun dia berada di dunia iblis alias Netherworld alias Hell atau neraka hingga sekarang. Sebagai iblis, dia memiliki jalan pikiran yang lumayan independen dan akan memilih untuk menonton pertarungan Rimuru daripada membantu Moss menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai spoiler keberadaan Ultima sebagai primordial ungu di Tensura Movie Guren no Kizunahen alias Scarlet Bone dan juga para pengawal dan bawahannya, yaitu para iblis lainnya di jajaran keturunan ungu. Dan dengan ini maka hampir lengkap desain karakter dari seluruh para Demon Noble atau Demon Lord keluar. Sejauh ini hanya Chien lah yang masih belum keluar desain karakternya. Dan Chien ini yang merupakan salah satu dari bawahan Ultima kemungkinan akan kita bisa lihat nanti ketika OVA yang memperlihatkan Testarossa keluar pasca season 3. Oke ya, dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin menonton video Wong Anime yang lainnya seperti misalnya mengenai tingkatan dan jalur evolusi dari ras iblis, silahkan untuk klik video berikut ini.